Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk di materi pertama pada pembelajaran biologi di kelas 11. Seperti yang sudah saya beritahu kemarin bahwa di semester ini ada 10 bab. Ya, untuk yang pertama kita ketemu dengan sel. Ya, di dalam sel bukan sel penjara ya. Di sel ini sebelum kita masuk ke materi utamanya ya, jangan lupa absensi siswa harus tetap masuk ya, bisa lewat e-learning. Kemudian yang kedua, untuk senantiasa menjaga kesehatan agar kita selalu terhindar dari COVID ya, dengan cara minimal adalah mencuci tangan dan kalau bepergian memakai masker. Langsung saja kita masuk ke materi dari sel ya. Untuk yang pertama ya, nanti kita akan belajar apa saja yang ada di dalam sel seperti yang ada di gambar yang di depan ini. Ini adalah bentuk dari sel ya. Nanti setelah mempelajari dari sel, nanti kalian akan memperhatikan ya, akan bisa menjawab gambar yang ada di depan ini merupakan sel apa gitu ya. Sel hewan atau sel tumbuhan atau selnya punya organisme siapa. Nah, nanti bisa kalian jawab di akhir dari pertemuan ini gitu ya. Kemudian ini adalah beberapa target yang nantinya akan kita pelajari di sel. Ya, berikut ini adalah kompetensi dasarnya. Ini ada dua. Yang pertama adalah tentang struktur dari sel dan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mekanisme transport di dalam sel, dalam membran sel, sehingga nanti akan menuju ke bagaimana analisisnya adalah bagaimana air atau membran itu bisa mentransferkan materi-materi genetik atau materi-materi kimia yang ada di luar maupun di dalam sel sehingga menuju ke suatu homeostatis ya. Kemudian yang perlu kalian perhatikan di sini di kompetensi dasar 4.1, di situ ada menyajikan hasil pengamatan mikroskopik dan ada membuat model tentang bioproses. Nah, ini nanti akan kita lakukan dengan melakukan atau membuat suatu produk yang sederhana dan bisa kalian lakukan dengan di rumah saja, itu bisa. Ya, contohnya adalah di 4.1, nanti targetnya adalah kalian menggambar dari sel hewan dan sel tumbuhan ya. Kemudian nanti hasilnya bisa kalian kirimkan ke e-learning. Kemudian yang kedua, ini di 4.2, ini adalah suatu percobaan yang sederhana yang nantinya akan kalian kumpulkan dalam bentuk video dan bisa juga dalam bentuk laporan. Kita lihat teknisnya saja dulu. Oke. Demikian dari kompetensi dasar dan indikator atau IPK yang harus kalian temui, harus kalian capai di bab sel ya. Karena ini adalah masa darurat dari COVID, maka indikator pencapaian ini akan kita sederhanakan seperti yang sudah saya terangkan yang kemarin ya. Nah, kita masuk di dasar atau gambaran umum tentang sel. Ini pasti sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 ya, bahwa tingkatan dari organisme di kehidupan itu adalah sel ya. Yang paling tertinggi itu adalah bioma. Nah, kita ada di mana? Kalau kita itu sendiri berarti ini adalah individu. Nah, berasal dari individu ini itu kalau kita
ulik ke belakang, ya, individu itu dia terusan atas apa? Atas beberapa dari sistem organ. Nah, sistem organnya ada apa saja? Mulai dari kita bisa makan, kita bisa buang air, kemudian bagaimana kita bisa bergerak. Nah, semuanya diatur oleh sistem organ. Nah, di sistem organ di sini itu juga dia tersusun atas beberapa organ yang mempunyai fungsi yang sama, ya. Nah, dari organ-organ ini dia terusan atas apa? Organ itu dia terusan atas jaringan. Nah, jaringan yang ada di sini ini tersusun atas beberapa dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Untuk di molekul gimana, Bu? Apakah dia termasuk tingkatan organisme terkecil? Nah, tingkatan organisme terkecil kalau di kehidupan kita, makhluk hidup, itu adalah berupa sel. Nah, di dalam sel ini dia memang tersusun atas molekul-molekul itu dalam bentuk senyawa kimia. Jadi untuk tingkatan organisme terkecil dari kehidupan itu adalah sel, ya. Seperti yang digambarkan pada gambar yang di bawah ini adalah struktur dari sel, ya. Di dalam sel ini maka nanti dia akan membentuk suatu jaringan dengan struktur yang sama. Dari jaringan ini akan membentuk organ di sini akan membentuk sistem organ. Kalau bisa dilihat dari sini, ini adalah sistem organ dari sistem pencernaan. Nah, di pelajaran kali ini nanti yang kita pelajari adalah di selnya dulu, ya. Ada apa saja di dalam sel, maka kita ringkaskan. Saya ringkaskan di sini ada peta konsep yang akan kita pelajari nanti. Biarpun tidak semuanya, karena kita sederhanakan, nanti ada beberapa yang harus kalian pelajari sendiri, karena dengan membaca saja ini sudah cukup, ya. Yang pertama, ini kita akan mengenal bagaimana sejarah dari sel, ya, bagaimana penemuannya, ya, siapa saja yang menemukan sel. Kemudian yang kedua ada komponen kimia, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada molekul, ada partikel, itu adalah komponen kimia penyusun dari sel, ya. Karena sel itu adalah benda hidup, maka dasar dari kehidupan kita itu adalah sel, ya. Kemudian yang ketiga, ini ada bentuk dan ukuran dari sel. Nanti ada beberapa bentuknya, ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Nah, itu nanti bagi siapa saja. Kemudian yang keempat, ini ada struktur dan fungsi dari sel. Nah, ini nanti yang akan banyak kita pelajari, itu adalah di bagian ini, struktur dan fungsi dari sel, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan, ya, ada apa saja di dalam struktur dari sel, dan kita akan bisa menyimpulkan mana saja yang dipunyai oleh sel hewan dan ada sel tumbuhan, ya. Yang kita pelajari nanti ada sel hewan dan sel tumbuhan. Dari strukturnya ini siapa saja yang dimiliki oleh hewan, siapa saja yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari nanti adalah transportasi zat atau transport membran. Di sel itu biarpun dia ukurannya mikroskopis, tapi di situ dia terjadi transportasi, ya. Transportasi itu apa? Kita juga butuh di dalam sel itu, dia juga butuh asupan, dia butuh makan, dia butuh minum. Nah, ini lewatnya mana? Lewatnya adalah pintu. Ya, kalau kita keluar masuk itu kan lewat pintu, ya. Nah, di sini dia nanti lewat mana? Ini dia lewat membran sel, karena membran sel itu dia terdapat di sekeliling dari sel. Penjaganya itu adalah membran sel. Maka nanti akan ada transport pasif dan ada transport aktif. Nah, yang nantinya akan kita banyak dibahas di sini itu adalah tentang struktur sel dan transport zat, ya. Kalau untuk sejarah sel, komponen kimia dan bentuk ukuran dari sel itu bisa kalian pelajari sendiri dengan nanti ada bahan dari saya, ya. Oke. Nah, ini bagaimana peranan dari si sel ini di dalam tubuh kita, ya, sehingga dia nanti akan
kenapa kok bisa terjadi kok dia bisa menjadi susunan terkecil dari makhluk hidup, ya. Maka di sini ada suatu kalimat yang menyatakan bahwa satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh dari makhluk hidup itu adalah sel. Dan di sana juga terdapat tempat untuk menyelenggarakan dari fungsi kehidupan. Dari dua pernyataan tersebut, maka menyimpulkan bahwa di dalam tubuh dari makhluk hidup, karena adanya sel tersebut, maka sel merupakan satuan yang struktural, karena dia menyusun secara struktur dari makhluk hidup, apalagi dia menyusun struktur yang paling kecil. Nah, karena di dalam sel itu terselenggara beberapa fungsi kehidupan, ya ada respirasi, ada sintesis protein, maka di sini dia dijadikan sebagai satuan fungsional dari makhluk hidup. Maka dari itu di dalam sel kita ini dia merupakan satuan struktural dan satuan fungsional dari makhluk hidup berdasarkan dari pernyataan yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian ini ada sejarah dari penemuan sel. Ya, di sejarah dari penemuan sel ini yang paling utama, yang paling pertama kali ini adalah ada bapak sel kita, ya, ada Robert Hooke. Ini penemuannya adalah sekitar tahun 1665. Ini dia menggunakan mikroskop yang ada pada gambar ini, ya, seperti pada gambar ini. Ini dia mengamati, ya, ada sel gabus pada tumbuhan, ya, sel gabus pada tumbuhan. Ini diamati, ternyata setelah diamati di bawah dari mikroskop ini terdapat ruangan-ruangan kosong, ya, terdapat ruangan-ruangan kosong yang dibatasi oleh seperti pembatas, ya, oleh dinding, seperti dinding yang tebal. Nah, dari sini maka si hasil temuannya ini disebut dengan selula atau sel. Nah, dari sini maka sejarah dari penemuan sel yang pertama ini yang oleh benda mati, yang mengamati benda mati itu adalah si Robert Hooke. Nah, kemudian dari penemuan ini diteruskan oleh si Anthony. Anthony ini penasaran sekali, ya, dengan apa sih sebenarnya itu. Nah, ini dia merancang mikroskop yang sangat sederhana sekali dengan adanya lensa tipis di sini. Dia mengamati dari benda yang hidup. Nah, benda hidup yang diamati di sini apa? Nah, dia mengamati air, ya, air rendaman jerami itu ternyata setelah diamati dengan mikroskop ini keluar atau muncullah organisme yang bergerak. Nah, organisme yang bergerak di sini itu oleh si Anthony ini disebut dengan bakteri. Nah, dari sini penemuan yang dihasilkan oleh Anthony di sini ini yang disebut dengan dia menemukan sel hidup untuk selanjutnya setelah dari Robert Hooke, ya. Kemudian di sini ada beberapa peneliti, ada beberapa teori yang dihasilkan setelah Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek, ya. Ini ada beberapa, ada Schoof, Rudolf, Robert, ya, Felix, Purkinje, kemudian ada Swan dan Sagan. Nah, ini adalah bagaimana perkembangan dari penemuan-penemuan yang sudah ditemukan oleh Robert Hooke dan Anthony. Nah, dari sini ada 3 teori penting, ya, yang dihasilkan. Di sini menghasilkan teori bahwa semua makhluk hidup ini tersusun atas sel. Kemudian sel ini merupakan unit struktur, fungsi, dan fisiologi. Kemudian sel-sel hidup ini berasal dari sel yang ada sebelumnya. Ini seperti pada temuannya atau teorinya dari siapa di sini? Ada Rudolf Virchow, bahwa sel ini berasal dari sel sebelumnya. Ya. Kemudian
dari teori klasik ini maka akan berlanjut ya, karena perkembangan teknologi, contohnya adalah perkembangan mikroskop yang dulunya itu mikroskop sederhana, maka muncullah teori modern. Nah, dari teori modern ini itu didukung oleh teknologi seperti adanya mikroskop elektron. Ini dia menemukan satu gen ya, jadi dia mengamati suatu gen itu sehingga dia menyimpulkan bahwa sel-sel ini mengandung dan menurunkan informasi hereditas selama pembelahan sel. Jadi hereditas itu adalah sifat turunan, ya, sifat keturunan. Nah, karena di dalam tubuh kita, dalam sel itu ada gennya, ya. Kemudian semua sel relatif sama dalam hal komposisi kimia dan aktivitas dari metabolismenya. Ya, jadi dari perkembangan Anthony, kemudian Robert Hooke, ini muncullah teori-teori modern dengan kecanggihan teknologi atau kemajuan teknologi. Nah, ini karena ukurannya sangat kecil, ya, maka ini adalah mikroskop yang bisa digunakan. Ini ada mikroskop cahaya, kemudian ada mikroskop elektron. Kalau mikroskop cahaya ini masih sederhana sekali, ya, dia bisa mengamati benda-benda yang kecil. Kemudian kalau yang elektron itu lebih kecil lagi, itu dia masih bisa. Nanti bisa dicari tahu ya bagaimana perbedaan mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Ya. Ini juga sama contohnya gitu. Nah, ini ukuran-ukuran dari sel ya, ini 1 sampai 10 mikron itu bisa kalian bayangkan, itu sangat kecil sekali ya. Di protozoa itu sudah sentimeter ukurannya, bakteri itu 30 sampai 40 mikron. Maka dibutuhkan alat khusus seperti mikroskop tadi untuk melihatnya ya. Nah, ini berdasarkan dari jumlah selnya. Ya, ini ada sel satu atau tunggal uniseluler, kemudian ada banyak sel atau multiseluler. Contohnya adalah ada amoeba, ada bakteri. Nah, ini pasti kalian sudah tidak asing lagi karena ini sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Ada uniseluler, multiseluler, kemudian ada lagi. Nah, ini dia, ada sel prokariot dan ada sel eukariot. Ini dibedakan berdasarkan dari membran intinya. Ada dan tidaknya membran inti. Nah, ini juga sudah kalian pelajari di kelas 10. Ya, jadi nanti coba dibuka-buka lagi bukunya, dibuka-buka lagi bagaimana bakteri, monera, kemudian tumbuhan, hewan ini memiliki membran dan tidaknya itu, terus nanti bagaimana dia melakukan fungsi hidupnya. Ya. Oke, jadi ini ada pembedanya ya, ini ada saya tambahi, ada keterangan sedikit, ada pembedanya, silahkan nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya cukupkan ini dulu. Silahkan nanti bisa kalian pelajari atau dibuka lagi bukunya ya, atau ini bisa ditambahi lagi dengan informasi-informasi yang ada di internet ya, silahkan boleh kalian tambahi. Kemudian selanjutnya nanti akan kita pelajari tentang struktur dari sel ya, silahkan dibaca terlebih dahulu struktur sel dari sel yang menyusun tubuh kita itu isinya ada apa saja, silahkan nanti bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Selamat belajar dan tetap menjaga kesehatan kita ya, tetap belajar di rumah, stay at home untuk keselamatan diri kita. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.